Iya, jemaat Tuhan. Iya, tanggal 2 kemarin 2 Desember Bapak sendiri di rumah. Semua ke Pantai Amai. Saya punya ipar yang tua. Semua saudara bersaudara, ipar, kemenakan semua, cucu cici semua di Amai. Bapak sendiri di rumah. Sekitar jam 2 siang, ya, ada sesosok manusia dia bicara ke Bapak begini. Saya kecewa dengan Natal ini. Ya, saya kecewa sekali. Baru Bapak tanya, kenapa kecewa? Dia bilang, masa malam Natal mereka pergi menyanyi di kandang domba. Malam tahun baru mereka pergi menyanyi di kandang ular. Masuk akal tidak? Masuk akal tidak? Malam Natal pergi menyanyi di kandang, malam tahun baru pergi menyanyi di kandang. Sadar hari ini. Ya, sadar hari ini. Ya, rumah Bapak tidak boleh begitu. Sekali Yesus tetap Yesus. Karena kita ada di bumi, kita sudah dilemparkan di negerinya iblis. Banyak Tuhan berbicara. Tuhan menjadi kecewa, Yesus menjadi kecewa dan sedih. Perilaku orang-orang Kristen yang tadinya dari 24, 25 dan selanjutnya malam kudus di kandang domba, tapi datang malam gelap di kandang ular. Ya. Tadinya malam kudus kembali jadi malam kudus. Hati-hati, 26 ke 30 pembersihan luar biasa. Kematian tidak beraturan. Tuhan menjadikan dia punya pemerintahan yang takut akan Tuhan, keturunan keluarga, sesuai dengan maklumat ayat pada minggu pagi ini. Ya, pagi saya di kamar mandi, Tuhan bicara begini. Kasih tahu ke anak Juple, dia ingat dia punya saudara 3 kah? Dia punya istri, dia punya anak. Nanti kalau besok kok tidak ada, dia sudah kuatkah menghadapi tindakan Tuhan yang terjadi dalam keluarga? Saya punya anak mantu ada datang, ya. Dan semua petunjuk sama tuh jemaat lewat kisah Alkitab minggu pagi ini, ya. Lalu saya katakan begini, aduh Tuhan, saya tidak sanggup. Kalau memang Tuhan bicara, Tuhan yang mampukan dia sudah saya anak. Karena kalau Tuhan bicara, saya rasa sedih. Karena besok saya tidak ada ini, saya punya anak-anak, punya susah, anak mantu, cucu, siapa yang menghadap Tuhan? Benar tidak? Siapa yang akan menghadap Tuhan bahwa perkara itu? Hari ini saya punya anak laki-laki ada, anak mantu perempuan, anak mantu laki-laki, cucu ada semua. Ya di situ Bapak habis mandi keluar, perasaan sedih sekali. Ya, apakah saya punya anak mampu mengambil gambaran ini? Sebagaimana Abraham yang kita dengar. Ya, itu sedikit pengantar untuk kita semua menyambut tahun 2026 bahwa rumah tangga, keturunan keluarga harus dijaga. Oke, saya kembali dari doa syafaat. Ada apa di Sodom? Kok Abraham dia berdoa? Ada apa di Sodom? Di Sodom ada siapa? Ada Lot. Lot itu siapa hubungannya dengan Abraham? Keponakan. Ingat yang di rumah 2 hari ini ada. Abraham tidak sekedar berdoa 50 tahun. Ya, mulai dari ayat 26 sampai 32 itu, bagaimana kalau ada 50 orang 45, bagaimana 45 yang 40, bagaimana yang 40 30, bagaimana 30 20, itu ada tahun-tahun doa syafaat Abraham kepada Sodom. Ingat dari 26 sampai ke 32 adalah tahun-tahun doa syafaat Edom terhadap Sodom, karena di Sodom ada keturunan Abraham. Kalau sampai hari ini jemaat tidak tahu doa, percuma di rumah doa ini. Karena Abraham ingat keturunannya salah satu adalah Lot. Lot adalah anak saudara daripada siapa? Abraham. Itu siapa? Bapaknya Lot namanya siapa? Ya, itu adalah anak daripada Nahor. Ya,
Abraham dia peduli, saya punya kakak laki-laki, punya anak. Dengan istrinya tidak boleh binasa. Ini rumah Papua. Kalau saudara tidak tahu mendoakan saudara, saudara tidak tahu mendoakan istri Anda, hari ini bertobat. Karena Abraham dia berdoa ke Sodom, bukan sembarang ada keturunannya di Sodom. Amin. Dengar baik-baik, ini rumah doa. Abraham dia merasa sedih, jangan sampai keturunannya habis. Pak mau tanya, posisi Sodom di mana? Posisi Sodom di mana di dunia? Di daerah mana? Di mana? Dia ada di Yordania. Ya, lembah yang kaya untuk beternak. Abraham menempatkan Lot ke Yordan. Di situ Abraham menjadi pusat perhatian, dan kita tahu bahwa Tuhan Allah memberikan salah satu janji, adalah janji tentang apa kepada Abraham? Janji tentang keturunan. Dengan demikian Abraham berikhtiar bahwa saya punya salah satu anggota keluarga dari satu bapa satu mama, yaitu Lot, tidak boleh hilang. Amin. Adakah saudara berpikir perkara itu? Ayo, tadi Tuhan tegur lewat anak saya. Adakah saya punya anak yang Tuhan berpikir dia punya saudara? Adakah anak yang perempuan berpikir dia punya saudara? Abraham harinya kita baca bukan Abraham di Alkitab, tetapi adalah kedewasaan manusia dalam menuntun keselamatan ke perkara Tuhan. Amin. Ingat, semua yang duduk di sini, bagaimana doa Abraham membuka mata hati doa saudara. Selama ini saya tidak berdoa, saudara-saudara saya. Hari ini Abraham telah memberikan bukti. Abraham berdoa 50 tahun. Untuk bagaimana biarpun Sodom itu musnah, tetapi Lot harus selamat. Amin. Adakah saudara berdoa seperti itu? Ada tidak? Kalau tidak ada, hari ini bertobat. Ya. Sibuk boleh sibuk, tapi keselamatan keturunan yang Tuhan taruh lewat rumah doa. Keturunan keluarga harus dijaga, didoakan. Itu tanggung jawab yang besar buat saudara dengan saya masuk tahun 2026. Saya keluar kamar mandi, saya ingat dulu Tuhan. Hampir Bapak mau buka suara. Tuhan tolong mampukan saya punya anak. Apabila di waktu-waktu Tuhan ambil saya kembali pulang, saya punya anak sudah ada modal untuk menasihati saudara-saudaranya. Ada modal untuk menasihati istri dan anak-anaknya. Bapak katakan bahwa Kemade punya sakit 3 minggu. Itu adalah proses Tuhan untuk membuka apa yang terungkap oleh Tuhan kepada Abraham yang terdapat dalam ayatnya yang ke-17. Berpikirlah Tuhan, apakah aku akan menyembunyikan perkara ini dari Abraham? Sementara Abraham adalah orang pilihan saya. Amin. Iya. Apakah saya harus sembunyikan kehancuran Sodom dari Abraham supaya Lot binasa di sana? Tapi Abraham mengingat, Tuhan mengingat Abraham adalah orang pilihan saya. Saya harus memberitahukan kepada Abraham supaya dia berdoa untuk keselamatan salah satu keturunan yang ada di Sodom. Kalau saudara sebagai suami, sebagai laki-laki yang punya keturunan keluarga, mari hari ini datang kepada kebenaran firman Tuhan. Dimanapun saudara berjalan, berdoa untuk keturunan yang ayah ibu tinggalkan. Abraham memberikan gambaran nyata. Dia berdoa bukan hanya untuk dirinya, tapi keturunan dari ayahnya. Abraham bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Biar Tuhan hari ini ada 50 orang di sini. Bagaimana kalau hanya 5 orang yang diselamatkan? Tuhan minta Abraham minta kepada Tuhan, jangan sampai Lot itu binasa. Adakah saudara taruh saudara lain di dalam pikiran saudara? Ada tidak? Ya, sebagai istri, engkau punya tanggung jawab berdoa keturunan laki-laki. Ya, ini perempuan punya risiko besar. Ya, jangan hanya gantung suami gara-gara bawang putih, bawang merah, sayur kangkung apa semua. Jangan gantung itu. Itu Tuhan sudah siapkan, tinggal waktu yang rahasia. Tapi saudara perempuan sudah kawin punya tanggung jawab. Bagaimana mendoakan keselamatan keturunan dari suami.
Oleh sebab itu mari suami-suami perlakukan yang baik kepada istri supaya dia punya kesempatan doa. Ya, kemarin bapak sakit, mama layani. Kemarin lagi iblis lagi pakai mama lagi, mama langsung lumpuh. Bapak masak bubur, obat, kasih makan. Ya, kasih makan akhirnya dia ikut kuat lagi. Padahal iblis dia sayang-sayang juga. Kemarin kok sakit, kok istri yang ngurus. Sekarang iblis dia bapak lagi kasih sayang yang sama ngurus dia istri. Oh, bapak setangkap memang masak bubur cepat-cepat. Mau makan bubur kah? Iya, semua. Makan selesai, minum obat, sembuh. Ya, jadi itu apa gambaran yang Tuhan pagi ini kasih lewat sekretaris. Bukan sekretarisnya, bukan Alkitab, bukan Abraham, tetapi rancangan Tuhan yang ada di ayat 17. Apakah aku akan sembunyikan perkara ini supaya keturunan kita di bumi binasa? Tetapi Tuhan ingat perjanjian kepada Abraham. Janji tentang keturunan. Demikian pula pagi hari ini, minggu pertama 4 Januari 2025, Roh Kudus lewat sekretaris supaya kebenaran dibukakan dan tahun 2026 ini ada kekuatan doa. Ya, minggu depan sudah buka rumah tangga ibadah perlindungan, sudah buka. Hari Kamis sudah buka. Ya, Pak Sekretaris, wakil, semua teman-teman badan pelayan, hari Kamis dua perlindungan sudah buka. Tanggal 8 ya, sudah buka. Oke, itu Bapak sampaikan. Suami istri anak-anak yang tidak tahu berdoa, ingat. Kenapa tidak tahu berdoa? Karena kau tidak ingat kau punya saudara. Kenapa kau tidak tahu berdoa? Karena kau tidak sayang istri anak. Kenapa kau tidak berdoa? Karena kau tidak sayang kau punya tempat tinggal. Kenapa kau tidak mau berdoa? Karena kau tidak sayang kau punya pemerintah. Kau tidak sayang kau punya keturunan. Kalau kau ingat, biar kau menyelam juga, kau tetap berdoa. Tuhan, sebentar saya pulang dari tempat kerja, saya punya istri anak sehat, saya punya suami sehat. Mari jadilah Abraham yang hari ini kita dengar lewat Alkitab. Jadilah Abraham untuk mempersiapkan kedatangan Tuhan, di mana rumah tangga dan perkawinan tetap utuh seperti sedia kala. Tuhan Yesus memberkati. Amin.